Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya spesial dan tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Jadwal final Piala FA dan wasit telah ditentukan. Arsenal dan Chelsea akan berhadapan di Wembley bulan depan, di mana Mikel Arteta dan Frank Lampard akan berusaha mengamankan trofi pertama mereka sebagai manajer. Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengkonfirmasi bahwa duel laga pamungkas ini bakal berlangsung di Wembley pada Sabtu 1 Agustus 2020 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. The Gunners mengamankan tempat mereka di final dengan kemenangan 2-0 atas juara bertahan Manchester City. Lawan The Gunners di laga final kini sudah ditemukan. Adalah Chelsea yang berhasil menggilas pasukan Ole Gunnar Solskjaer dengan skor 3-1 di Wembley dipastikan akan bertemu Arsenal di final Piala FA bulan depan. Ini akan menjadi kali ketiga Chelsea berhadapan dengan Arsenal. Dari dua pertemuan di final sebelumnya, Arsenal selalu menang. Kemenangan pertama terjadi pada musim 2001-2002 di mana saat itu Arsenal menang dengan skor 2-0 dan kedua tim kembali bertemu pada tahun 2016-2017. Arsenal berhasil menang 2-1 dan sama seperti final 2017, Anthony Taylor dipilih menjadi wasit untuk memimpin pertandingan dengan Gary Beswich dan Adam Nance sebagai asistennya. Arsenal yakin bisa mendatangkan Willian dari Chelsea. Menurut laporan ESPN Brazil, Arsenal semakin yakin bahwa mereka akan merekrut Willian musim panas ini, meskipun Manchester United dikabarkan juga menginginkan pemain Brazil tersebut. Kontrak Willian di Chelsea akan berakhir pada 26 Juli dan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak selalu gagal. Hal itu bisa saja disebabkan karena The Blues telah mendatangkan Hakim Ziyech dan Timo Werner sehingga pemain berusia 31 tahun itu tidak akan dijamin menjadi pilihan utama Frank Lampard di musim depan. Tahu akan hal itu, Manchester United dikabarkan terus memantau situasi Willian dan mereka yakin ini akan menjadi opsi yang bagus jika mereka gagal mendatangkan Jadon Sancho di bursa transfer musim panas ini. The Gunners juga sangat optimis bisa mengalahkan Manchester United untuk mendatangkan Willian. Willian telah menjadi pemain kunci Chelsea sejak Liga Premier kembali bergulir. Mungkin hal itu yang membuat Arsenal dan Manchester United tertarik untuk mendatangkan Willian. Peter Cech akan mengadakan pembicaraan langsung di Jerman terkait kesepakatan Havertz ke Chelsea. Chelsea dilaporkan akan memulai negosiasi dengan Bayer Leverkusen pada akhir musim Liga Premier 2019-2020. Setelah mengontrak Hakim Ziyech dan Timo Werner, The Blues dikabarkan ingin mengamankan penandatanganan yang ketiga pada musim panas mereka kali ini. Menurut sebuah laporan dari Sky Sports, penasehat teknis Chelsea yakni Peter Cech akan terbang langsung di Jerman setelah berakhirnya Liga Premier pada hari Minggu 26 Juli untuk mengadakan pembicaraan langsung terkait kesepakatan transfer Kai Havertz ke Chelsea. Laporan itu menambahkan bahwa Leverkusen masih menginginkan biaya transfer sebesar 90 juta pound sterling untuk Kai Havertz yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2022. Sementara, Chelsea ingin tetap pada kesepakatan awal yaitu sekitar 70 juta pound sterling. Pemain berusia 21 tahun itu sendiri dikatakan tertarik untuk pindah ke Stamford Bridge karena keinginannya bermain di bawah asuhan Frank Lampard untuk musim depan. Ben Rama merespon ketertarikan Chelsea dan Arsenal. Said Ben Rahma menanggapi laporan terkait transfer ke Chelsea atau Arsenal pada musim panas ini setelah menjalani musim yang mengesankan bersama Brentford dengan torehan 17 gol dan 9 assist di Liga Championship. Ia menunjukkan kemampuannya terutama di paruh kedua musim ini setelah membantu Brentford untuk promosi ke Liga Premier 2020-2021. Pemain sayap Alzazair ini telah menarik perhatian Chelsea dan Arsenal. Tapi meskipun dia menyadari spekulasi itu, Ben Rahma menolak untuk terlibat dalam pembicaraan tentang masa depannya. Sebuah laporan dari Daily Express mengutip dengan mengatakan, "Saya sangat tersanjung melihat diri saya terhubung dengan klub-klub itu." Tetapi akhir-akhir ini pemain 24 tahun itu juga mengatakan bahwa ia ingin tetap bersama klubnya saat ini. Dia benar-benar ingin bermain di Liga Premier bersama Brentford.
Musim pertama Pulisic di Chelsea mirip dengan Hazard. Frank Lampard yakin dampak Christian Pulisic pada Chelsea sebanding dengan Eden Hazard di Stamford Bridge setelah penampilannya yang mengesankan ketika bertandang ke Anfield dalam babak lanjutan Liga Premier 2019-2020. Meskipun Chelsea harus mengakui keunggulan tuan rumah Liverpool, pemain asal Amerika itu mencuri perhatian kala masuk dari bangku cadangan pada babak kedua dan berhasil menyumbangkan 1 gol dan juga assist bagi Tammy Abraham. Penyerang sayap kiri berusia 21 tahun tersebut telah mencetak 9 gol dan memberikan 4 assist dalam 24 pertandingan, sebanding dengan tahun pertama Hazard di Chelsea. Di hadapan media, Lampard memuji penampilan Pulisic dan mengatakan bahwa ia bisa saja menggantikan Hazard yang memutuskan hijrah ke Real Madrid tahun lalu. Saya sudah melihat Eden semenjak tahun pertamanya di Stamford Bridge. Tidak mudah baginya masuk dan beradaptasi dengan Liga Premier. Sama halnya dengan Pulisic, dia masih muda dan berbakat. Kedepannya, dia akan menjadi salah satu pemain besar kami. Begitulah ungkapan Lampard kepada media. Jorginho memuncaki daftar transfer Juventus, tetapi Chelsea menegaskan tidak ada tawar-menawar harga. Jorginho telah memulai 4 pertandingan bersama Chelsea, tetapi itu belum benar-benar membuktikan bahwa ia layak dipertahankan untuk musim depan. Mantan pelatih Chelsea Maurizio Sarri dikabarkan akan mencoba membawa kembali pemain berusia 28 tahun itu, tetapi tampaknya ia akan menghadapi jalan berliku. Menurut Sport Witness, Chelsea ingin kesepakatan dengan bernilai hampir 57 juta euro, yang berarti Juventus diharuskan membayar nominal yang sama seperti saat Chelsea merekrut Jorginho dari Napoli 2 tahun yang lalu. Sementara Sarri tampaknya terus bersikeras membawa gelandang bertahan itu ke Allianz. Ia percaya bahwa Jorginho adalah si anak hilang yang dapat membantu Juventus bertahan dalam perebutan Piala Serie A musim depan meskipun ia bermain kurang gemilang di Chelsea tahun ini. Lampard yakin finish di 4 besar Premier League. Lampard berharap The Blues dapat segera mungkin melupakan kekalahan 5-3 di Anfield semalam. Untuk mengamankan tiket Liga Champions, Chelsea harus tetap memfokuskan dirinya menghadapi laga terakhir melawan Wolves pekan ini. Terlebih dengan sisa 1 pertandingan antara Manchester United dan Leicester yang mengapit The Blues di papan klasemen. Lampard percaya bahwa kualitas dan semangat para pemain Chelsea dapat membawa mereka meraih kemenangan melawan Wolves yang terbilang tangguh. Terlebih juga Chelsea yang banyak dihuni pemain muda harus bangga dengan pencapaian ke titik saat ini. Karena pada awal musim tidak banyak orang mengira bahwa The Blues bisa bersaing di posisi 4 besar klasemen. Dan Lampard yakin akan memenangkan pertandingan nanti. Mari kita tunggu hasil akhirnya ya Blues. Manajer West Ham ingin membentuk Declan Rice menjadi kapten di masa depan. Chelsea telah kebobolan 50 gol untuk musim ini. Sungguh mencengangkan bagi tim yang bertengger di 4 besar papan klasemen. Dan pada laga kontra Liverpool, The Blues bahkan kebobolan 5 kali dalam 90 menit. Karena itulah, Chelsea tengah mengincar Declan Rice, pemain jebolan Akademi Chelsea yang kini menjadi pemain kunci di West Ham. Ia dipercaya dapat diandalkan untuk mengisi pertahanan di lini tengah The Blues. Muda, serba bisa, dan bahkan memiliki koneksi di dalam klub. Namun, West Ham tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Manajer David Moyes menjelaskan bahwa dia percaya Rice akan bertahan di West Ham karena dia masih terikat kontrak 5 tahun ke depan dan bahwa masa depannya lebih cemerlang jika dia memilih West Ham. Moyes yakin Rice akan menjadi kapten West Ham di masa depan. Dan The Hammers tidak punya niatan untuk membiarkannya pergi. Tetapi bila Chelsea bersikeras, The Blues digadang-gadang harus merogoh kocek sebesar 70 juta pound sterling. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!